فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan nawaqidul wudu, di mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang pembatal wudu ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Apa itu? Alhamdulillah, Adam keluar dari murtad dari keislaman. Baik, murtad dari keislaman. Apakah murtad itu hanya sekadar membatalkan wudu saja? Indah ya Zaid. Membatalkan semua amalan, membatalkan keislamannya. Baik. Oleh karena itulah sebagian ulama tidak masukkan dalam membatal wudu, karena secara otomatis memang seorang yang murtad semua amalannya terhapus. Sehingga ketika dia mau balik lagi ke dalam Islam, maka dia wajib untuk mandi. Otomatis dalam mandi yang itu adalah taharah akbar atau taharah kubra, terkandung di dalamnya wudu. Dan sekarang kita masuk pada tanbihat yang beliau bawakan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala tanbihun ham. Amma ghuslul mayyit fas-sahih annahu la yanqudul wudu'a wa huwa qawlu aktsari ahli al-'ilmi li'adami ad-dalil 'ala dzalik. Peringatan penting atau catatan penting. Adapun memandikan jenazah, maka yang sahih hal itu tidaklah membatalkan wudu. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan dari para ulama. Kenapa? Karena tidak adanya dalil atas hal tersebut. Dan ini penting, ketika seorang ditanya kenapa ini tidak membatalkan wudu, maka cukup kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya. Nah, karena untuk menetapkan suatu perkara membatalkan wudu wajib mendatangkan dalil. Makan, minum membatalkan wudu tidak? Indah ya khairan. Tidak. Dalilnya apa? Dalilnya apa makan, minum tidak membatalkan wudu dzikri? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu karenanya, kecuali apa makanan yang membatalkan wudu kalau dimakan? Makan daging unta. Baik. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa hadza qawlu aktsaril fuqaha wa huwa as-sahih insyaallah. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Al-Mughni, dan ini adalah pendapat kebanyakan para fuqaha, dan itu adalah pendapat yang sahih insyaallah. Kenapa? Li'anna al-wujuba minasy syar'i wa lam yarid fi hadza nassun wa la huwa fi ma'na al-mansusi 'alaih fa baqiya 'ala al-asli. Apa hujahnya? Yang pertama, kawan, karena kewajiban itu datangnya dari syariat. Untuk menetapkan wajibnya wudu harus ada penetapan dalam syariat, dan tidak datang dalam masalah ini nas, tidak pula sesuatu yang semakna dengan perkara yang dinaskan. Wala huwa fi ma'nal mansus alaih. Jadi tidak ada nas, tidak pula ada sesuatu yang semakna dengan nas.
sehingga tetap berada di atas hukum asal bahwasanya perkara tersebut tidak membatalkan wudu. Kemudian hujjah yang kedua, wali annahu ghuslu adamiyyin fa ashbaha ghuslal hayy. Yang kedua alasannya karena ini adalah memandikan anak Adam, memandikan jasad manusia, sehingga menyerupai ketika memandikan dalam kondisi masih hidup. Apa bedanya? Sebagaimana memandikan yang masih hidup ini tidak membatalkan wudu, maka demikian pula ketika memandikan yang sudah meninggal, sudah mati. Wa ma ruwiya an Ahmad fi hadza yuhmalu 'ala al-istihbab duna al-ijab. Dan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam masalah ini dibawa pada kesunnahan, tidak wajib. Kenapa? Fa inna kalamahu yaqtadi nafyal wujub, fa innahu taraka al-amala bil haditsil marwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala maytan falyaghtasil wa 'ala dzalika bi anna as-sahiha annahu mauqufun 'ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa riwayat yang datang dari Imam Ahmad memerintahkan untuk berwudu dibawa kepada perintah yang sifatnya sunnah, atau pendapat beliau itu dibawa kepada makna sunnah istihbab? Karena perkataan beliau mengharuskan tidak adanya kewajiban. Dalam artian konsekuensi dari perkataan beliau memang tidak wajib. Sebab beliau meninggalkan untuk mengamalkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memandikan jenazah maka mandilah. Dan beliau memberikan alasan bahwasanya yang sahih hadis tersebut mauquf dari Abi Hurairah. Nah, kalau yang memandikan jenazah saja tidak diperintahkan untuk mandi. Nah, karena beliau beralasan apa? Hadisnya mauquf. Maka konsekuensinya demikian pula dalam masalah wudu. Nah, wudu pun tidak ada perintah untuk seorang setelah memandikan jenazah berwudu, tidak ada perintah. Baik. Wal qaulu tsani fil mas'alah anna ghusl al-mayyit yanqudu al-wudu'a lil haditsil madhkur. Dan pendapat yang kedua dalam permasalahan ini bahwasanya memandikan mayit itu membatalkan wudu berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi. Wali iqna'i jama'atin sahabat wali ifta'i jama'atin min as-sahabati bidzalik ka Abdullah bin Amr wa Ibn Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Juga yang kedua dikarenakan adanya fatwa dari serombongan para sahabat seperti Abdullah bin Amr, Ibn Abbas, Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Wa huwa qaulu Ishaq wan Nakhai, dan ini adalah pendapat Ishaq Ibn Rahawayh dan Ibrahim an-Nakhai. Wa huwa al-masyhur fil madhhab, dan itu adalah pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Faman tawadda'a khurujan min al-khilafi wa ihtiyatan lil ibadah fadzalika hasan wallahu a'lam. Kemudian siapa saja yang berwudu demi keluar dari khilaf. Kalau orang berwudu kan tidak ada khilaf lagi. Nah,
seorang yang berwudu demi keluar dari khilaf dan untuk kehati-hatian dalam ibadahnya, maka itu bagus. Cuma sekedar ihtiyat tidak masalah, tapi kalau menetapkan wajibnya kita tidak memiliki dalil. Tapi berarti kesimpulannya, seorang yang memandikan jenazah tidak ada kewajiban untuk berwudu maupun mandi. Cuman ada satu kondisi yang diberikan tanbih lagi oleh Syekh bin Baz. Qala Syekh rahimahullah, lakin law asabat yadal ghasili, atau lakin law asabat yadul ghasili farjal mayyiti min ghairi ha'ilin wajaba alaihi al-wudu. Akan tapi seandainya tangan orang yang memandikan ini mengenai kemaluan si mayit tanpa ada penghalang, maka wajib atasnya untuk berwudu. Dan ini kembali pada pembahasan yang telah lalu terkait masalah apa? Menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak, di sana khilafnya. Dan yang rajih tidak harus berwudu karena tidak membatalkan wudu, tapi apa? Disunnahkan untuk berwudu. Cuman apakah perbuatan orang yang memandikan ini menyentuh kemaluan si mayit boleh? Kata Syekh, wal wajibu alaihi alla yamassa farjal mayyiti illa min wara'i ha'il. Dan yang wajib atas orang yang memandikan untuk tidak menyentuh kemaluan mayit kecuali dari balik penghalang, dengan kaos tangan atau dengan kain. Tidak boleh menyentuh langsung. Li'annahu kama taqarrara wa tarajjaha sabiqan wa huwa ma yurajjihu Syekh Ibn Baz rahimahullah anna masal farji naqidun lil wudu sawa'un kana farja hayyin aw mayyitin aw saghirin aw kabirin illa in kana al-massu min wara'i ha'il. Alasan Syekh bin Baz kalau menyentuh farji maka wajib berwudu. Kenapa? Karena telah lewat pembahasan, telah dirajihkan oleh Syekh bin Baz bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ini tarjih dari Syekh bin Baz. Baik itu kemaluan orang hidup atau orang mati, baik anak kecil maupun orang dewasa, kecuali dari balik penghalang. Apabila yang menyentuhnya dari balik penghalang, fa innahu la yanqudul wudu, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan wudu. Wal wajib alla yamassa farjal mayyit illa mi wara'i ha'ilin inda ghuslih. Dan yang wajib untuk tidak menyentuh kemaluan mayit kecuali dari balik penghalang. Nah, ketika memandikannya. Dan yang rajih juga bahwasanya seandainya tersentuh walaupun tanpa penghalang, maka tidak batal wudunya, tapi disunahkan untuk berwudu. Qala Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, wa hakadha massul mar'ah la yanqudul wudu'a mutlaqan sawa'un kana dhalika an syahwatin aw ghairi syahwatin fi asahi qaulai al-ulama ma lam yakhruj minhu syai'. Ini tanbih berikutnya. Demikian pula menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu secara mutlak, baik itu menyentuhnya dengan syahwat atau tanpa syahwat, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Ma lam yakhruj minhu syai', selama tidak keluar darinya sesuatu. Nah, tapi kalau dia menyentuh keluar sesuatu, apakah itu madhi atau wadi, maka wajib wudu dan membersihkan najisnya. Apalagi kalau yang keluar mani, maka jelas wajib mandi. Baik. Pada perkataan ma lam yakhruj minhu syai', yakni mithlal madhi, yakni seperti madhi.
Kalau keluar fa innal wudu yantaqidu min ajri khurujil madhi la min ajri massi bisyahwah. Nah, maksudnya yaitu seperti keluar madhi sebab sesungguhnya wudu itu batal dikarenakan keluarnya madhi. Bagaimana telah kita lewati pada pembatal pertama, bukan karena menyentuh dengan syahwat. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa riwayatun an Ahmad wa ikhtarahu Syekhul Islam. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya apa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma shalla wa lam yatawadda. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mencium sebagian istri-istri beliau kemudian salat dan tidak berwudu. Kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar menuju salat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Menunjukkan sekedar sentuhan atau ciuman itu tidaklah membatalkan wudu selama tadi tidak keluar sesuatu dari farjinya. Wa hadzal ladzi ikhtarahu Syekh rahimahullahu taala ahadul aqwal fil mas'alah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz adalah salah satu dari pendapat-pendapat dalam permasalahan tersebut. Wasani, adapun pendapat yang kedua yang qudhu mutlaqan. Pendapat kedua bahasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu secara mutlak. Wa huwa qaulu Syafi'i wa jamaah, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan jamaah. Jika seandainya lewat kemudian tidak sengaja gesekan, sentuhan, ini menurut mereka batal. Ini pendapat kalangan Syafi'iyah dengan alasan aulamas tumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Pasalid yang kuntu ingkana lisyahwah. Kemudian pendapat ketiga memerinci batal wudunya kalau menyentuhnya dengan syahwat. Wa hadza huwal masyhur fil madhab wa huwa qaulu Alqamah wa Abi Ubaidah wa Nakhai wal Hakam wa Hammad wa Malik wa Thawri wa Ishaq wa Sya'bi. Ini pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Fil madhab maksudnya madhab Hanabilah. Dan juga ini merupakan pendapat Alqamah, Abu Ubaidah, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hakam, Hammad, Imam Malik, Al-Thawri, Ishaq dan Sya'bi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mughni. Wal hadits alladzi istadalla bihi Syekh rahimahullahu taala mukhtalafun fi sihhatihi fi kalamin tawilin li ahli ilmi. Sedangkan hadis yang jadikan dalil oleh Syekh diperselisihkan tentang kesahihannya pada pembicaraan panjang di kalangan para ulama. Baik. Lalu mana pendapat yang kuat? Karena pensyarah di sini ngambang penjelasannya, dalam artian beliau hanya sekedar menyebutkan pendapat-pendapat yang ada dan menunjukkan kalau Syekh bin Baz merajihkan tidak batalnya wudu karena sekedar menyentuh baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Dan apa yang dipilih oleh Syekh bin Baz itu pendapat yang rajih, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan sahabat dengan sanad yang sahih. Nah,
Adapun hadis Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Memang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan diperbincangkan tentang kesahihannya oleh para ulama. Baik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan jalan hadis tersebut dari jalan Habib bin Abi Thabit an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Nah, dikatakan tentang Urwah di sini sebenarnya bukan Urwah bin Zubair, tapi dia adalah Urwah al-Muzani. Nah, kalau Urwah al-Muzani maka majhul. Baik. Sedangkan yang lain mengatakan beliau Urwah bin Zubair sebagaimana ditegaskan pada sebagian jalan. Kemudian ilah yang kedua adanya inqita' antara Habib bin Abi Thabit dengan Urwah bin Zubair. Dan ini yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Makanya Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini, demikian pula Yahya bin Qattan, Abu Hatim, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Sehingga hadis akhwan dhaif. Hadis tersebut dhaif. Lalu dalilnya apa? Yang menunjukkan kuatnya pendapat tersebut bahwasanya sekadar menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Datang dalam Sahih Muslim. Nah, dengan apa? Dengan riwayat yang sahih. Yaitu ketika apa? Ketika Ummul Mukminin Aisyah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kemudian tangannya mencari-cari karena saat itu gelap, enggak ada lampu. Dan tangan Ummul Mukminin Aisyah menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaki tersebut apa? Telapak kakinya dalam kondisi tegak karena Nabi dalam posisi sujud. Yang menjadi dalil dalam pembahasan sifat salat Nabi ketika seorang sujud, kedua telapak kakinya apa? Dirapatkan. Ini dalil yang sangat jelas. Kalau seandainya sentuhan itu membatalkan wudu, otomatis batal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu hadisnya sahih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fawaqa'tu annaha iftaqadat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa tahassasat fawaqa'at yaduha ala batni qadamai." Tangan Aisyah menyentuh bagian bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam posisi sujud. Ini Aisyah yang menyentuh Nabi. Demikian pula sebaliknya. Dalam hadis yang lain di Sahihain, masih dari hadis Aisyah, Nabi yang menyentuh Aisyah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian Aisyah berada di hadapannya. Karena sempitnya tempat akhwan ketika Nabi mau sujud, Nabi menyentuh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kakinya, agar kakinya tidak dijulurkan, untuk kakinya tarik. Ini kalau seandainya sentuhan itu membatalkan wudu, otomatis salat Nabi batal. Tayyib. Ini sangat jelas. Terus bagaimana menjawab ayat aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita? Yang dimaksud dengan lams dalam ayat adalah al-jima'. Sebagaimana datang penafsiran tersebut dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini tafsir yang sahih.
Berarti yang butuh antum tambahkan yaitu tentang dalil. Ya, dalilnya diganti. Hadits Aisyah karena dhaif, berarti kita ganti dengan hadits Aisyah yang lain dalam Sahih Muslim dan dalam Sahihain. Kisah ketika Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sujud, dan kisah ketika Nabi menyentuh kaki Aisyah ketika Nabi hendak sujud agar kakinya ditarik. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala wa amma qaulullah subhanahu wa taala fi ayatain nisa wal maidah aw lamastumun nisa fal muradu bihi al jima' fil asahi min qaulai al ulama. Kemudian kata Syekh bin Baz, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala pada dua ayat yaitu di surat An-Nisa dan Al-Maidah terkait masalah wudu atau kalian menyentuh para wanita, maka yang dimaksud adalah jima'. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama, dan itu adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan sahih sampai beliau. Wa jama'atin minas salafi wal khalaf, dan sederetan dari para salaf dan khalaf, ka Ali wa Aisyah radhiyallahu anhum wa Atha wal Hasan wa Tawus wa Sya'bi wa Masruq wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa ghairihim rahimahumullahu ta'ala. Wa hadha makhtarahu Syekh rahimahullahu ta'ala min hamlil ayah 'ala al-jima' wa huwa qawlu man dzukira minas sahabati wa ghairihim minas salaf. Dan apa yang dipilih oleh Syekh dan membawa ayat kepada makna jima' ini adalah pendapat yang disebutkan tadi dari kalangan sahabat dan yang lainnya dari para salaf. Wal qaulu tsani fil ayah, dan pendapat yang kedua pada ayat ini anna dzalika mahmulun ala madunal jima', bahwasanya itu dibawa pada sesuatu yang apa? Yang di bawah jima', yaitu selain jima', pokoknya menyentuh. Wa huwa qaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa jamaah. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan sederetan yang lainnya.